Halo, selamat pagi anak bapak semua. Hari ini kita akan membahas ya permainan atletik, di mana permainan ini kita akan membahas nomor lempar, yang mana nomor lempar itu adalah lempar cakram. Oke anak bapak semua, bagaimana nanti tahapan-tahapan pembelajaran kita? Tentunya ini akan menarik kita pelajari, karena lempar cakram ini adalah salah satu nomor yang dipertandingkan di berbagai event pertandingan di atletik sendiri, baik itu daerah, kemudian nasional maupun internasional. Dan kalau kamu memang berbakat, nanti bisa jadi seorang atlet lempar cakram. Oke, anak bapak semua, dalam permainan lempar cakram ini ya ada beberapa hal yang ingin bapak sampaikan. Pertama yaitu adalah mengenai lapangan. Ya, lapangan itu berbentuk persegi ya, segitiga. Kemudian ada zona si pelempar ataupun zona atlet itu berdiri, yaitu berbentuk lingkaran. Yang kedua, zona daerah sektor lemparan ya, dia segitiga. Jadi arah sektor lemparan itu mengarah ke segitiga, dan lemparan juga tidak boleh keluar daripada garis. Ada nanti garisnya ya. Dalam lapangan sebenarnya khusus untuk lempar cakram ada lapangan khusus ya. Anak bapak semua, ini kita saat ini berada di lapangan sepak bola Tanjung Honor. Jadi tidak ada secara khusus, tapi boleh kamu nanti lihat di beberapa sumber bahwasanya lapangan sepak cakram itu ya berbentuk segitiga, dan ada daerah si pelempar yang berbentuk lingkaran. Kemudian ini daerah lemparan ini, daerah si pelempar ataupun atlet ini, yaitu diameter 2,5 ya. Diameternya itu 2,5. Oke. Kemudian mengenai cakram sendiri ya anak bapak semua, karena kamu masih pelajar dan permainan ini khusus untuk pelajar, ukuran untuk putra itu 2 meter, 2 kg ya berat cakramnya. Kemudian ukuran untuk putri itu 1,5. Itu sudah di Oke, baik anak bapak semua, ini adalah cakram ya yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini. Tapi ini bisa saya sampaikan bahwasanya ini tidak bisa sembarangan dilakukan di rumah ya. Kenapa? Karena cakram ini membutuhkan lokasi ataupun tempat yang lapangan terbuka untuk melakukan teknik ini, karena ini akan lemparan. Nanti jika melakukan di rumah bisa mengenai orang-orang di sekitarmu. Oke, ini ukurannya 1,5 kg. Ini khusus untuk putri ya. Yang putra 2,00 kg ya, artinya 2 kg ya. Jadi itulah ukuran untuk pelajar. Oke anak bapak semua, kemudian kita memasuki gaya, yaitu pun cara untuk melempar cakram ya. Kemudian inilah cara pegangan cakram ya. Cara memegang cakram ini ya, semua jari-jari menempel di cakram ya. Bisa kamu lihat semua, ini cakram dan dilebarkan jari-jarinya. Jari-jari dilebarkan. Kenapa dilebarkan? Agar semua jari-jari bisa menguasai lingkaran cakram ini, sehingga tidak lepas sebelum dilemparkan ya, karena ini lemparan cakram ya. Jadi ya bapak semua, ini adalah teknik memegang cakram. Nah, ini teknik memegang cakram ya. Nah, oke, ini teknik memegang cakram ya. Ini harus semua jari-jari lengket dan mengerat di cakram itu sendiri. Oke. Yang kedua yaitu adalah gaya dalam melakukan lemparan. Ada dua. Pertama, gaya menyamping. Kedua, gaya membelakangi ataupun memutar ya. Oke, gaya menyamping. Kita akan membahas tahap demi tahap ya. Yang pertama adalah gaya menyamping. Ya, gaya menyamping simpel sekali anak bapak semua ya. Nanti kamu mengarah ke sektor lapangan ya. Posisimu akan menyamping ya. Posisi menyamping ya. Ini ya. Bisa kamu lihat ini ya. Ini adalah tahapan ya ataupun pemanasan ya untuk melakukan
lemparan cakram. Ya, ini ya. Ini yang pemanasannya. Gaya menyamping ya. Oke. Ya. Setelah ayunan, kemudian badan diputar ke belakang, kemudian dikembalikan ke arah sektor. Ya, balik lagi. Ya. Balik lagi. Ya. Kemudian ini ada gerakan pinggang dan ada gerakan lutut menekuk. Ya, ada gerakan pinggang dan lutut menekuk. Ya, kenapa ada gerakan pinggang berputar dan lutut menekuk? Itu untuk membantu, ya, membantu salah satunya koordinasi gerak tubuh. Kedua, membantu lemparan ataupun jauhnya tolakan cakram yang akan kita lemparkan, ya. Jadi ini untuk membantu lemparan cakram ini sehingga nanti hasilnya dapat maksimal, ya. Sekali lagi, ini masih contoh ya nak, apa? Contoh ya, 1 gerakannya, ya, 2, ya, 3. Kamu bisa lakukan ini sebanyak 5 kali, kemudian ya tekuk, putar, ya. Oke, lihat lagi, ya. Ya. Tadi sudah sampaikan, yang pertama adalah ayunan, ya, ayunan. Kedua, gerak pinggang, ya, gerak pinggang, ya, gerak pinggang. Ketiga, yaitu siku ataupun tekuk kaki. Setelah itu adalah sikap pelepasan cakram. Sikap pelepasan cakram itu dengan ikutan cakram, ya. Artinya ini, ya, sikap pelepasan cakram, ya. Oke. Yang kedua yaitu adalah teknik membelakangi ataupun gaya membelakangi lempar cakram, ya. Ini kita daerah sektor lapangan berada di sana nak, ya. Ini ada putaran badan, ya, ya. Kamu bisa ini, ya, misal ini. Nah, ini pemanasan, ya. Kemudian lihat, ya, sudah. Lihat nih. Setelah itu kita langkahkan kaki kiri ke belakang, ya. Langkahkan kaki ke belakang, ya, sambil memutar badan, tolak atau lempar, ya. Lagi, ya. Lihat, ini ayunan tangan, ya. Kemudian ayunan bawah samping. Setelah itu kaki kiri dilangkahkan ke belakang, sambil kaki kanan memutar badan sambil menolak, ya. Lihat nih gerakan berikutnya, dan jangan lupa lutut ditekuk untuk membantu gerak laju cakram itu sendiri, ya. Siap? 1, 2, 3, 4. Siap? Oke. Tiga, 4, 5. Sekali lagi nak semua, gaya menyamping, ya. Lihat nih, 1, 2, 3. Oke anak semua, ini kesempatan ketiga dalam melakukan lemparan cakram. Jadi setiap lempar itu memiliki 3 kali kesempatan untuk menentukan jauh maksimal lemparan seorang atlet itu sendiri. Oke, yang ketiga, lemparan ketiga, ya.
Jadi dilihat nanti yang mana paling jauh dalam lemparan ini, dan itulah hasil maksimal seorang pelempar itu sendiri. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3, ya, 4, 5. Siap lepasan. Semua ini adalah gerakan secara keseluruhan dalam melakukan lempar cakram gaya membelakangi ataupun gaya memutar. Oke, siap? Ya. Lihat ini buat 1 kali putaran dan 2 kali putaran, ya. Yang pertama ini adalah 1 kali putaran. Oke. Siap? 1, 2, 3, 4, ya, 5. Oke, nampak semua. Dan yang ini adalah 2 kali putaran, ya. Siap. Ya. Oke, 2 kali putaran. 3, 4, ya. Yang terakhir, ya, gaya putar. Ya, siap. 1, 2, ya, 3, langkahkan, ya. Oke. Yang terakhir, yang kedua, siap. 1, 2, ya. Oke, Bapak semua, peraturan lempar cakram yang pertama, tidak boleh atlet melewati garis lingkaran atlet. Yang kedua, setelah lemparan, atlet tidak boleh memasuki garis ataupun sektor lemparan, ya. Jadi setelah atlet melakukan tolakan, si atlet itu melangkah ke belakang, ya, melangkah ke belakang agar lemparan itu dikatakan sah dan tidak didiskualifikasi. Oke, semua peraturan lainnya nanti kita sampaikan dalam boleh kamu lihat di pembelajaran kita buku materi, ya. Bagaimana panggilan seorang atlet, kemudian batas lemparan itu 3 kali maksimal, dan dilihat mana lemparan paling jauh, dan itulah menjadi rekor si pelempar itu sendiri, ya. Kedua, memiliki seragam lengkap seperti atlet. Kemudian mengenai alat cakram, lapangan itu sudah disediakan oleh panitia pelaksana, ya. Oke, sekian Bapak semua, sampai jumpa di pertemuan yang datang, pancingan materi pembelajaran yang lainnya. Terima kasih, salam sehat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam pembelajaran daring kita ini. Terima kasih, sampai jumpa.